Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati Sayuti SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di UPT SMP 4 Turatea, Kabupaten Jeneponto, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan nomor peserta PPG 730475000249, NIM PPG 2270140074. Pada kesempatan ini, hari Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran model project based learning dengan tema menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur pada kelas 8 di UPT SMP 4 Turatea. Selamat. Ya, baiklah anak-anak, marilah kita membuka pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ketua kelas silahkan disiapkan, Nak. Dilanjut dengan literasi Al-Quran surah Al-Ikhlas. Silahkan. Seluruhnya siap, sudah. Sebelum mulai kita membaca doa. Doa dimulai. Lalu Indonesia Raya. Setiap pembelajaran selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa alasannya? Siapa yang tahu? Ya, silakan lagi. Supaya menumbuhkan rasa cinta kepada negara kita. Iya, dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran, maka itu akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita, ya. Nah, sekarang Ibu mau dulu memastikan pakaiannya semua sudah rapi, ya? Ya. Tolong sampahnya yang ada di samping, yang ada di lantai, jangan sampai ada sampah berserakan, Nak. Ibu absen dulu ya, Nak. Adrian, Alena, Indra Kirana, Cynthia Naila, Ina Regina Putri, Nabila. Ya, alhamdulillah. Ada semua ya, Nak? Ya. Sekarang saya mau lihat dulu mana semangatnya. Semangat lagi. Semangat, luar biasa. Hebat. Ibu ulangi lagi, kurang semangat. Semangat lagi. Semangat, luar biasa. Hebat. Lalu kan kita membahas tentang materi beriman kepada kitab Allah. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Apa itu?
Ya betul. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu percaya sepenuh hati kepada kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah sebagai pedoman hidup manusia. Nah, sekarang kita masuk materi tentang sifat amanah dan jujur. Siapa kira-kira pernah dengar kata amanah? Ya, silakan, apa itu, Nak? Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Ya betul, sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada orang lain. Kita memberi amanah, misalnya kita kasih uang, mengamanahkan. Nah, ada jawaban lain? Apa itu, Nak? Dapat dipercaya. Ya, amanah itu orang yang dapat kita percaya. Karena tidak mungkin kita percaya orang, tidak mungkin kita titipkan barang kalau tidak kita percaya orang kan? Iya. Dengan kita amanah, maka orang akan percaya kita. Orang akan merasa aman. Tidak dengan keberadaan tidak perlu lagi merasa rugi karena ini orang amanah. Kalau dititipkan barang pasti dalam keadaan utuh, tidak akan berkurang. Sekarang Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kita masuk tujuan pembelajaran. Jadi kita sudah masuk pembelajaran bab 3 tentang sifat amanah dan jujur. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sifat amanah dan jujur. Jadi kalian diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian sudah memahami pengertian sifat amanah dan jujur. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan cara berperilaku amanah dan jujur. Memahami, menunjukkan cara berperilaku amanah dan jujur. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Jadi kita peserta didik kalian semua dapat memberi contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Amanah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain. Keamanan dan ketentraman dapat dipercaya. Jadi ini amanah ini sesuatu yang dititipkan kepada orang lain. Kalau orang kita lihat orang kasih kepercayaan sama kita, berarti orang itu memandang kita itu orang amanah. Karena merasa bahwasanya kalau saya titipkan barang sama si A, pasti jumlahnya 50.000 atau 100.000. Begitu saya ambil tidak berkurang jumlahnya, tetap pun saya ambil 50.000 karena kita amanah. Jadi kalau kalian diberi amanah oleh seseorang sama kalau memantap, maka kalian harus menjaga amanah itu. Paham tak? Ya. Terus yang kedua, dalam bahasa Indonesia, jujur berarti lurus hati, tidak bohong dan tidak curang. Jadi kalau jujur itu kita tidak berbohong. Di sini semua selalu berkata jujur kan? Ya. Alhamdulillah. Sedangkan secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun dirinya sendiri, terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi ada pemenuhan hak-hak. Terus berdasar pengertian amanah secara istilah tersebut, terdapat 3 cakupan amanah. Yang pertama, amanah kepada Allah. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang dimaksud di sini adalah tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Tugas keagamaan yang dimaksud berhubungan dengan tujuan diciptakannya manusia itu sendiri, yaitu untuk beribadah kepada Allah.
Ibadah bisa dalam bentuk khusus, mahda seperti sholat, puasa, dan haji. Ibadah juga bisa berbentuk umum, gairul mahda seperti mencari ilmu, bekerja, berbisnis, dan lain sebagainya yang diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Nah, ini amanah kepada sesama manusia itu yang mana? Amanah kepada sesama manusia adalah segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya, baik dalam bentuk materi maupun non materi. Amanah atau harta kepada seseorang seperti memberi pinjaman, hutang, dan lainnya. Jadi kalau ada orang memberi pinjam, kalau pinjam 1 juta maka harus kembali 1 juta ya. Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri adalah tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya. Misalnya, amanah kepada anggota tubuh, kesempatan, kesehatan. Ini amanahnya kepada dirinya itu pergunakan diri tak sebaik-baiknya. Jangan suka main game karena suka hobinya main game sampai begadang, selalu begadang. Ini ya, kalian harus amanah kepada diri tak, pergunakan diri tak sebaik-baiknya. Karena semua apa yang kita laksanakan di dunia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti di akhirat Allah tanya, kau pergunakan tanganmu ini untuk apa? Jangan sampai jawabannya cuma main game seharian. Ini kan lebih bagus kalau kita pergunakan tangan tak memegang Al-Quran, menggunakan bibir tak untuk berpikir kepada Allah. Itu amalan yang baik ya. Ibu menjelaskan PPT tentang sifat amanah dan jujur. Ada yang mau bertanya nak? Ya, silakan nak. Ya, kalau menyontek berdosa tidak bu? Ya, sudah pasti karena itu perbuatan curang ya. Iya. Kita harus senantiasa jujur, percaya diri. Karena kalau kita menyontek itu berarti kita tidak merasa percaya diri. Berarti kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Apalagi Allah pasti tahu bahwasanya kita berlaku jujur. Ya, jadi tidak boleh ya. Kalau Oke, karena tidak ada pertanyaan, sekarang ibu mau bagi kelompok ya. Bagi kelompok 3 kelompok. Adrian, Alena, Citra Kirana, Cynthia, Naila, Ina Regina Putri, Kamila kelompok 1. Kelompok 2, Lani, Miska, Muhammad Akbar, Naura, Al-Zabila, kelompok 2. Kelompok 3, ya, karena sudah dibentuk kelompok 1 ini ya, kelompok 2, kelompok 3. Nah, proyeknya itu ini kelompok 1 tentang contoh penerapan amanah di lingkungan sekolah. Nah, silakan ya berdiskusi. Kedua, tentang contoh penerapan sikap jujur di lingkungan sekolah. Silakan diskusikan. 3, tentang contoh penerapan sikap jujur di lingkungan masyarakat atau keluarga. Ya. Nah, sekarang kalian harus diskusikan mulai dari menyusun rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah, mengikuti pembagian tugas yang dibutuhkan. Tugasnya sekarang, silakan kalian membuat video berdurasi pendek, ya. Coba bawa handphone mas. Ya, bawa handphone. Silahkan kalian diskusikan dulu. Sama apa ini bertindak seperti ini, siapa yang mau bertindak. Kalian buat dulu rencananya, susun dulu rencananya, masalahnya apa. Ya, silahkan ya, jujur. Silakan diskusikan ya, pokoknya apa, bagaimana itu videonya, apa tentang contoh penerapan pendek
video ini yang bagaimana yang kalian buat. Jadi harus jelas mulai perinciannya semua. Dan harus diskusi ya, harus kerjasama. Tapi di dalam mulai dari masalahnya sampai dengan solusinya bagaimana. Ya boleh. Silakan diskusikan sama teman-temannya. Buat kelas yang rapi. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Dan bukalah matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan mendukung. Sadarilah masa berganti. Bagaimana hasil video pendeknya sudah selesai? Ya. Oke, karena kalian sudah mengirim koin ibu ya? Oke, kita tampilkan ya. Oh, satu silahkan naik. Ya, baiklah, kelompok satu silahkan perkenalkan diri dulu. Apa yel-yelnya, silahkan. Kelompok 1, semangat. Ya, baiklah, pengambilan video pendeknya ya. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti bersama, kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Sekolah. Karakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Melakukan ujian tak kekurangan. Siswa mengikuti ujian dan evaluasi tanpa menggunakan cara curang seperti mencontek atau membawa catatan tersembunyi. Tidak, mengikuti Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar
Dapat berkolaborasi dengan kejujuran dan proyek kelompok. Siswa bekerja sama dalam proyek kelompok dengan memberikan semua yang mundur dan transparan serta menghindari atau mengetahui adanya pelanggaran atau kekurangan, melaporkannya kepada guru atau pengasih dan informasi siswa mengerti jujur, mengelola investasi dengan amanah. Guru dan staf mengelola investasi dengan transparansi dan penilaian dan penyampaian nilai. Guru memberikan penilaian dan adil dan transparan kepada memberikan informasi yang akurat dan transparan. Siswa dan guru memberikan informasi yang akurat dan jujur pada orang tua atau wali siswa tentang perkembangan akademik. Masih kuliah. Sekali. Ya, video pendeknya hasilnya. Silakan dibacakan PPT-nya ya, kalau tidak. Untuk menerapkan sikap jujur di lingkungan sekolah, mengerjakan tugas tanpa mencontek. Siswa menjalankan tanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas sendiri tanpa melakukan selagi. Siswa berpartisipasi dalam diskusi kelas dengan menunjukkan pendapat dan pemahaman mereka secara berbicara jujur dengan guru. Siswa berbicara secara jujur kepada guru tentang tantangan belajar yang dihadapi atau jika mengerti materi yang diajarkan. 6. Tidak berita palsu. Siswa tidak menyebarkan gosip atau berita palsu tentang teman sekelas atau Sekali lagi. Siapa kita? Kelompok 3 yang cantik. kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga Indonesia. Kita belajar Pancasila. Terus dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Contoh penerapan sikap jujur di lingkungan keluarga. Berbicara terbuka tentang perasaan. Anggota keluarga berbicara dengan jujur tentang perasaan mereka, baik itu sukacita, kekhawatiran, atau kebingungan. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa didengar dan dimengerti dan meminta maaf. Anggota keluarga dengan jujur mengakui kesalahan yang mereka buat dan meminta maaf jika perlu. Ini menunjukkan sikap tanggung jawab dan mengajarkan bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan. Bicara jujur tentang keputusan penting yang mempengaruhi semua anggota keluarga, dibuat dengan melibatkan semua orang dan dengan berbicara secara jujur tentang opsi berkomunikasi tentang harapan dan batasan.
anggota keluarga berbicara secara jujur tentang harapan nilai-nilai dan manfaat pembangunan kemanusiaan bersama. Nah, memberikan kehidupan baik yang jujur, untuk keluarga memberikan Hangatkanlah matamu atau saat berlaku kau meraih mimpimu. tujuh, menghargai privasi dan kejujuran anak-anak. Orang tua menciptakan lingkungan di mana anak-anak nyaman berbicara jujur tentang hal-hal yang mereka alami tanpa rasa takut. 8. Mengerjakan nilai kejujuran. Tangan kita Orang tua mengajarkan anak tentang pentingnya jujur dan bagaimana dapat membangun hubungan yang kuat. era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-sila. Kita pelajar Mereka dengan jujur ini membangun kepercayaan di antara berbagi keinginan dan harapan masa depan. Anggota keluarga berbicara jujur tentang keinginan dan harapan mereka untuk masa depan, membangun dukungan dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Ujian. Sekali lagi. Berkali-kali. Ya, berdasarkan video yang ditampilkan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Ibu sangat bangga ya, ternyata kalian mampu membuat video durasi pendek yang sangat bagus, yang PPT yang sangat bagus pula. Ada yang bisa mengulang pembelajaran kita tentang amanah? Ya, silahkan. Sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Sesuatu yang kita percayakan atau kita titipkan kepada orang lain ya. Sekarang kita refleksikan dulu. Senang tidak belajar hari ini? Senang. Sekarang Ibu mau bagikan LKPD ya sebagai bentuk evaluasi pembelajaran kita hari ini. Silakan diisi. Silakan ditulis namanya di kerja ya. Ini LKPD-nya. Ya ini kalau yang tadi kita berdiskusi, sekarang individu ya harus kerja sendiri-sendiri masih. Silahkan dikerja evaluasinya ya LKPD-nya. Bagaimana nak, sudah selesai? Ya. Kita kumpul talinya, kita kumpul LKPD-nya. Ya, jadi saya kira pembelajaran hari ini sudah selesai dan minggu depan kita akan ketemu dengan materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ibu harap kalian rajin datang sekolah menuntut ilmu, karena kalau kalian belum berhasil mau jadi dokter, mau jadi polisi, maka kalian harus datang rajin ke sekolah menuntut ilmu ya. Ya.
Baiklah, marilah kita menutup pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.